Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer Senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu kabar gembira yang merupakan hal baru, ya, informasi baru yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer setanah air, yaitu sebagaimana upaya pemerintah yang lagi serius memikirkan nasib honorer non-ASN ini ke depan. Dan bahkan mulai tahun 2023 ini, sepertinya pemerintah melalui Menpan RB bergegas untuk mewujud nyatakan upaya pemerintah menuntaskan tenaga honorer. Tentunya ini adalah dalam bentuk pengangkatan. Nah, Bapak Ibu, di sini informasinya ada 2,3 juta honorer non-ASN yang telah terdata di database BKN akan dapat hak kesetaraan dengan pegawai negeri sipil. Tentunya ini karena memang akan diperhatikan oleh pemerintah. Nah, Bapak Ibu, bagaimana honorer 2,3 juta ini yang telah terdaftar database BKN dapat hak kesetaraan dengan PNS? Simak video ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, mohon dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Menjadi tenaga honorer non-aparatur sipil negara di Indonesia selama ini seringkali dianggap sebagai pekerjaan yang kurang dihargai dan berisiko tidak memiliki jaminan sosial serta penghasilan yang tidak tetap. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, ini adalah suatu hal yang wajar kalau seandainya para Bapak Ibu honorer ini berniat, bermimpi untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara. Nah, tentunya ada apa dengan ini Bapak Ibu? Ya, karena memang dengan ketidakjelasan status atau dengan status yang tetap dan menetap menjadi honorer sepertinya tidak menjamin kesejahteraan keluarga para honorer non-ASN ini. Namun, kabar terbaru mengenai verifikasi surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN memberikan harapan baru bagi 2,3 juta tenaga honorer non-ASN. Tentu honorer yang dimaksud Bapak Ibu yaitu honorer yang ada di Indonesia yang jumlahnya kurang lebih 2,3 juta, ya, yang telah terdaftar database BKN. Jadi menurut laporan terbaru dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB Abdul Azhar Anas, ada sekitar 2,3 juta tenaga honorer yang statusnya non aparatur sipil negara yang telah dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak melalui sistem penataan honorer non aparatur sipil negara di BKN atau di Badan Kepegawaian Negara. Ini merupakan tindak lanjut dari upaya penyelesaian honorer yang diumumkan sebelumnya oleh pemerintah bahwa memang benar-benar diperhatikan honorer ini untuk diangkat menjadi ASN. Hal ini tentunya menjadi kabar yang sangat ditunggu-tunggu oleh para honorer terkait dengan daftar nama yang dinyatakan masuk pada verifikasi BKN. Nah, tentunya untuk melihat ya dan memastikan bagaimana verifikasi BKN tentang daftar honorer non ASN, tentunya Bapak Ibu bisa mencari informasi terkait dengan mungkin di BKD dan seterusnya. Verifikasi ini juga dilakukan dengan menghindari PHK massal, ya, artinya supaya pemerintah mengetahui yang mana honorer dan bukan honorer, sehingga yang dijamin honorer maka jelas tidak ada penghapusan secara massal. Tidak ada pengurangan penerimaan selama ini dan hal lain yang menjadi pertimbangan. Jadi berdasarkan verifikasi, ya, ini bisa kita ambil satu kesimpulan bahwa para honorer selamat dari PHK massal, kemudian tidak akan menimbulkan pembengkakan anggaran dalam hal mengangkat honorer ini,
serta tidak mengurangi pendapatan yang diterima oleh honorer non-ASN saat ini. Juga sesuai dengan regulasi yang ada. Regulasi yang ada yang dimaksud Bapak Ibu artinya sesuai dengan mekanisme dan koridor yang telah didesain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan resminya data honorer yang ada di database BKN, maka jelas para tenaga honorer non-ASN akan mempunyai kesempatan besar dalam menyejahterakan haknya Bapak Ibu honorer. Namun, tidak semua nama honorer non-ASN terverifikasi di penataan honorer non-ASN 2022. Jadi dari jumlah 2,3 juta tenaga honorer non-aparatur sipil negara yang tercatat, sekitar 50.508 orang dari honor kategori 2 dan 492.820 orang honorer non kategori harus melalui pengulangan penataan honorer non ASN 2022. Namun, Badan Kepegawaian Negara menyampaikan satu ketegasan bahwa paling lambat tanggal 31 Maret 2023 semua data honorer masuk. Jadi BKN ini menyampaikan satu ketegasan bahwa paling lama sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan 31 Maret, semua data harus terverifikasi dan diakui oleh pemerintah. Nah, tentunya ini dasar pemerintah mengakui keberadaan atau keabsahan dan resminya data Bapak Ibu honorer ini yaitu berdasarkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau berdasarkan SPTJM yang telah ditandatangani oleh masing-masing PPK instansi atau masing-masing PPK daerah. Bagi para tenaga honorer non-aparatur sipil negara, maka verifikasi surat pernyataan tanggung jawab mutlak melalui BKN adalah kabar gembira dan harapan baru untuk masa depan Bapak Ibu honorer. Ini menunjukkan bahwa pemerintah memperhatikan dan mengakui pentingnya peran mereka dalam pelayanan masyarakat serta memberikan kesempatan untuk menyejahterakan hak Bapak Ibu honorer. Jadi itulah informasinya Bapak Ibu terkait dengan bagaimana perhatian pemerintah terhadap Bapak Ibu honorer yang jumlahnya 2,3 juta sekian yang telah terdaftar database BKN, maka sebagaimana apa yang telah disampaikan oleh pemerintah dengan tegas bahwa harus dicari jalan tengah terbaik untuk Bapak Ibu honorer non-ASN ini. Dan hal tersebut direspon oleh Menpan RB sehingga ada beberapa kesimpulan yang telah disampaikan secara publik, yaitu satu, tidak ada PHK massal, kemudian tidak akan terjadi pembengkakan anggaran, dan berikut adalah tidak akan menimbulkan kesenjangan sosial. Nah, demikianlah informasi Bapak Ibu terkait dengan bagaimana upaya pemerintah memperhatikan Bapak Ibu honorer di tahun 2023 tahun ini. Jadi, selamat bagi Bapak Ibu honorer yang telah terdaftar di database BKN dan datanya sudah disertai dengan SPTJM. Demikian dengan Bapak Ibu yang baru mengirimkan SPTJM-nya sampai dengan batas 31 Maret 2023 tahun ini. Selamat karena memang akan dapat hak kesetaraan dengan pegawai negeri sipil di tahun 2023 tahun ini. Sampai bertemu pada video berikutnya. Terima kasih.